Dan pemirsa, ini cukup menegangkan. Kenapa? Karena di lantai depan kamar masih terlihat bercak noda darah. Yang keluar anaknya. Aku sayang sama mama papa, tapi mama papa udah meninggal. Persis di tangan kanannya si suaminya itu tergeletak di situ posisi pisau. Pulang ke rumah tuh niat tuh mau ke orang tua, tapi malah ke rumah. Tapi pada kejadiannya saya sadar. Apa yang membuat Pak Bagus berusaha untuk, mohon maaf, menyayat diri? Poin pentingnya aja sih, karena sakit hati aja sih, Bro. Tragedi pembunuhan sadis diduga melibatkan orang terdekat kembali terjadi dan kasus ini menambah kriminalitas di tanah air. Di Karawang, Jawa Barat, Lucy Febiani, seorang ibu muda, tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri Kamis 12 Juni 2025 dini hari. Diduga suaminya Bagus Setiojati merupakan pelaku pembunuhan sadis tersebut. Ironinya, usai pelaku membunuh istrinya, Bagus berusaha untuk bunuh diri. Lantas, apa motif dibalik semua pembunuhan sadis tersebut? Benarkah api cemburu yang melatar belakangi pelaku tega membunuh istrinya di hadapan anak-anaknya sendiri? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Files. Nasib tragis dialami Lucy Febiani, warga perumahan Lemah Mulia Indah, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Diduga Lucy tewas setelah dibunuh suaminya sendiri, Bagus Setioaji. Sementara suami korban yang diduga sebagai pelaku ditemukan tergeletak di sebelah istrinya dengan kondisi pergelangan tangan dan leher tersayat. Diduga pelaku nekat bunuh diri usai habisi nyawa sang istri. Akibat peristiwa ini, dua anak Lucy yang masih berusia 5 tahun dan 5 bulan harus kehilangan sosok sang ibu. Sementara sang suami yang menjadi terduga pelaku masih menjalani perawatan intensif di RSUD Karawang. Ya pemirsa, saya sekarang sudah berada di perumahan Lemah Mulia, Kecamatan Sukamulya, Karawang, Jawa Barat. Dan ini adalah rumah dari korban Lucy, korban tewas yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Saya akan memperlihatkan Anda untuk kondisi rumahnya seperti apa. Pagarnya masih garis polisi, ya. Dan dalam kondisi yang sudah ditinggal kurang lebih 5 hari pasca tragedi ini terkuak begitu, rumahnya cukup berantakan dan ada yang menggelitik, pemirsa. Ada sebuah akuarium dan tulisannya, "Ikanku belum segalak istriku." Apa maksud dari tulisan ini? Dan untuk lampu masih menyala, samar-samar kalau misalkan merekam oleh audio. Bunyi listrik yang dari pertama saya tiba di sini berbunyi. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga kejadian sebenarnya seperti apa, saya sudah bersama dengan Kapolsek Ibtu Dede Komara. Selamat
siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Dede, ini dipasangi garis polisi itu pada saat awal sudah kejadian ya Pak ya? Betul. Kira-kira kita bisa nggak Pak masuk, kita ngobrol di dalam, bisa nggak Pak? Boleh? Boleh. Boleh. Pak Dede, boleh diceritakan tidak sih Pak untuk kronologi dari kejadian ini sebenarnya seperti apa Pak Dede? Berawal dari laporan dari warga Ya. kami. Kejadian hari Kamis pukul dini hari 01.30. Berawal dari laporan ada teriakan minta tolong dari korban. Dari korban. Sehingga pemicu dari saksi untuk datang hadir mendatangi TKP. Ya kan? Pada saat dibuka ternyata anaknya yang paling besar umur 5 tahun tuh membuka. Ya. Kemudian saksi 1 dan saksi 2 melihat kejadian ke dalam kamar, ternyata korban dan suami istri sudah bersimbah darah. Oke, berarti saksi matanya dengan kata lain adalah anaknya sendiri itu merupakan saksi kunci, bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Betul, saksi kunci itu anak umur 5 tahun. Anak umur 5 tahun. Ya. Lantas pada saat warga dan juga mungkin petugas yang datang ke rumah begitu, untuk kondisi baik korban dan suami korban ini seperti apa? Untuk korban Lucy yang udah dinyatakan meninggal di tempat. Dan untuk suami masih dalam kondisi bernafas. Jadi upaya kami di lapangan langsung membawa suami dari korban untuk dilakukan penanganan awal, membawa ke RSUD untuk dilakukan perawatan. Oke. Boleh dikonfirmasi ulang Pak untuk kondisi suami, kan masih dalam kondisi bernafas tapi luka-luka begitu ya? Betul, betul. Apakah ada dugaan sang suami yang tega membunuh istrinya Pak? Untuk hasil penyelidikan awal, kami belum memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku utama. Oke. Tapi dari hasil informasi dari lapangan, pasangan suami istri sering cekcok. Oke. Yang mungkin indikasi awal dari kedua belah pihak ada orang ketiga itu aja. Untuk anaknya saksi kuncinya yang masih berusia 5 tahun, kondisinya saat ini seperti apa Pak? Untuk kondisi awal, karena mungkin di sini juga ada keluarga dari pihak korban, dan kami juga udah berkoordinasi dengan pihak PPA untuk melakukan pendampingan. Sudah ada pendampingan ya? Dari pihak PPA. Jika terbukti ternyata suami berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri setelah membunuh istrinya, hukuman apa kira-kira yang diterima oleh suami Pak? Pasal berapa Pak? Kalau mengacu ke pasal 340 KUHP, untuk pelaku diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Ya pemirsa, sesuai dengan keterangan dari Kapolsek, saya tidak bisa untuk masuk ke dalam rumah, tapi saya akan coba menceritakan untuk kondisi di teras ataupun halaman depan rumah korban Lucy. Terlihat cukup berantakan. Sayang sekali untuk kondisi di dalam saya tidak bisa mengintip karena ada gorden yang cukup rapat dari sisi jendela satu ke sisi jendela yang lainnya. Dan ini menurut informasi yang kami himpun, ini adalah kamar di mana Lucy menghembuskan nafas terakhirnya dan diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Saya melihat di atas ini ada celah yang tidak tertutup. Sepertinya saya akan coba untuk mengintip pemirsa. Tidak bisa melihat apa-apa pemirsa. Tapi untuk di celah pintu ini ada semacam rongga. Saya melihat ada sepeda anak, ada lemari sepatu, dan pemirsa ini cukup menegangkan. Kenapa? Karena di lantai depan kamar masih terlihat bercak noda darah. Ada beberapa bungkusan plastik, tapi yang jelas untuk bercak noda darah masih terlihat jelas dan belum dibersihkan. Baik itu dari petugas, mungkin masih nanti akan ada olah TKP lanjutan untuk mengetahui seperti apa pada saat kejadian.
Saya sudah bersama dengan Ibu RT 19, ada Ibu Tuti. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Dan juga tetangga persis sebelah rumah Bu Lucy, Bu Dita. Selamat siang Bu Dita. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dita. Pada saat kejadian, nah ini kronologinya seperti apa? Apakah Ibu mendengar langsung ada bunyi teriakan permintaan tolong, Bu? Iya, jadi sekitar pukul 1:30 malam, saya dengar suara teriak sama minta tolong. Jadi saya langsung telepon ke Ibu RT. Saya bilang, ini Lucy kayaknya minta tolong gitu, berantem lagi gitu kan. Terus tolong datang ke sini Bu gitu kan, kata saya. Terus ya udah nanti ke situ katanya Bu RT, sama Pak RT langsung ke sini sama petugas security juga. Itu aja yang saya tahu. Oke, tapi selama sebelum kejadian, apakah memang ada pertengkaran sering didengar oleh Bu Dita? Iya, memang sebelum-sebelumnya sering kayaknya cekcok gitu. Katanya sih sampai nendang. Sampai nendang? Ibu pernah melihat langsung ada Bu Lucy-nya, kata Teh Lucy-nya gitu. Pernah cerita ke saya. Korban sempat bercerita Iya, ke Bu Dita iya. bahwa suaminya pernah menendang. Iya, karena posisi mabuk. Bu Tuti, pada saat ditelepon oleh Bu Dita, langsung tiba di rumah ini didampingi petugas keamanan atau bagaimana, Bu? Saya langsung ngubungi Pak Security. Oke. Pak Denny, tolong lihat rumah Lucy, katanya minta tolong gitu. Saya kan langsung ke sini sama Pak RT nyusul. Oke. Iya, nggak lama barengan sih datanya sama Pak Denny. Pada saat sudah tiba, apa yang dilakukan oleh Bu Tuti? Saya manggil dulu di depan gerbang ya, nggak keluar, yang keluar anaknya. Yang keluar justru Iya, anaknya? Di pintu ini? Iya. Oke. Iya. Aku sayang sama mama papa, tapi mama papa udah meninggal. Saya kaget, langsung buka gerbang, posisi gerbang cuma diselot doang, nggak digembok. Oke. Langsung, ya pas nengok ke kamar ya udah pada ini semua, darah banyak. Sebelumnya pernah ada cerita dari Lucy ke Bu Tuti? Iya, sering kalau berantem Lucy sering cerita gitu ya, Ci lagi berantem Bi sama si Bagus, cuman kalau ditanya main tangan nggak Ci? Enggak, cuman adu mulut doang, cekcok gitu. Dia nggak pernah cerita main tangan. Oh, justru kalau sama Bu Tuti, Iya, kalau Lucy ke tidak keluarga menceritakan mah, ada bisa dibilang tindakan KDRT begitu. Iya. Tapi dari Bu Dita, Bu Lucy menceritakan Iya. bahwa dirinya pernah ditendang oleh suaminya sendiri. Ke teman-temannya juga pernah bilang, Ci KDRT ya gitu. Tapi ke keluarga mah nggak pernah bilang. Tapi kalau misalkan tadi Bu Tuti sempat cerita, Bu Lucy menceritakan bahwa suaminya mabuk. Nah ini apakah memang kebiasaan mabuknya sudah terjadi lama atau baru-baru ini? Emang sering mabuk sih, kalau nyerita si Bagus lagi mabuk. Nah pas habis lahiran juga mabuk dia, sampai muntah di luar di sini, katanya Enci yang narik bawa ke dalam, di kamar belakang mabuk dia. Berarti memang kebiasaan sering, mabuknya iya, dari kebiasaan, awal memang iya. sudah tahu ya Ibu Lucy ya. Yang umur 5 tahun sambil bersimbah darah gitu, dia nangis. Aku sayang sama papa sama mama, tapi papa sama mama sudah meninggal semua.